Halo semuanya, selamat datang di Jiwangga Family dalam sesi Malam Tanpa Akhir, tempat di mana kisah gelap dan misteri bertemu. Di sini, waktu berhenti dan malam terasa tak berujung. Ini merupakan kisah lanjutan dari kisah seram istriku, yang mana dia dulu pernah tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Surabaya Selatan. Berikut kisah lengkapnya. Melanjutkan kisah yang kemarin, kamu katanya punya cerita seram di kos-kosanmu. Ini kos-kosan yang bukan pernah kamu ceritakan itu kan? Bukan, kalau itu kan kos waktu aku kuliah, sedangkan ini adalah kos waktu aku kerja. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan kejadiannya 2013 sampai 2014, kalau yang ini tuh dari 2016 sampai 2017 aku kos di daerah Surabaya Selatan. Bagaimana itu ceritanya? Jadi di kosku yang di Surabaya Selatan itu adalah kos dekat kampus UNESA. Nah, di sana itu banyak banget anak-anak kampus yang ngekos di situ. Aku doang yang kerja sama temanku. Jadi 2 orang kerja, yang lainnya tuh masih anak kuliahan. Terus salah satu anak kuliahan itu, sebut saja kita samakan namanya Lili ya. Lili itu anaknya juga peka hal-hal gaib. Tapi dia lebih ke lebih di mana-mana tuh bisa, kadang tuh bisa lihat gitu loh. Oh, intens ya. Intens. Nah, waktu itu kita tuh kan baru kenalan gitu. Aku juga baru pindah. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi keluar makan bareng-bareng. Makan bakso gitu di daerah sana, dekatnya kampus. Nah, terus di waktu kita makan bakso semua, Lili itu satu-satunya yang nggak makan. Nah, waktu itu aku tanya kan sama anak-anak, tanya ke Lili kenapa nggak makan? Oh, nggak usah, aku nanti aja di kos masak mie sendiri. Sekarang masih kenyang, soalnya sebelum berangkat tadi udah makan. Bilang gitu. Tapi dia tuh gelagatnya tuh aneh, kayak nggak mau lihat teman-teman gitu. Padahal kan lagi ngumpul-ngumpul. Dia tuh fokusnya tuh ke handphonenya aja terus gitu. Terus habis itu aku sempat kayak anak nih kan pernah cerita ke aku kalau dia tuh peka hal-hal gaib, karena aku pernah cerita juga pengalaman-pengalaman hororku kan. Jadi aku penasaran, waktu pulang ke kos, karena aku udah balik ke kamarnya masing-masing, aku nyamperin Lili, kayak aku tanya, Lili, kamu ngaku deh sama aku, sebenarnya tadi kenapa kamu nggak mau makan bakso? Terus dia bilang, aku nggak kolong mbak gitu. Tahu nggak sih, nggak bisa nelen kalau sampai makan. Wong aku lihat di atas kuali baksonya itu loh. Di atas kuali baksonya tuh ada makhluk yang besar, terus bulunya banyak, terus giginya tajam-tajam, sama lidahnya tuh panjang, yang julur ke kuah baksonya, ngecas, ngasih ini ludah. Jadi dia sampai jijik nggak mau makan, tapi dia diem aja. Nah itu aku langsung perutku sakit lah waktu itu, dengarnya kayak mau muntah juga. Masa sih gitu? Iya, itu baksonya tuh terkenal enak emang, makanya aku waduh itu berarti pakai namanya penglaris kayak ini. Terus aku tanya, selain itu ada apa lagi? Ya pokoknya itu baksonya mungkin di lidah orang-orang enak ya, tapi kalau orang yang bisa ngelihat kayak gitu, terus jelas dia tuh nggak sanggup makan pasti. Soalnya itu selain ada yang tadi sosoknya tuh katanya kayak genderuwo, di sekitarnya meja-meja itu juga banyak sosok-sosok gaib, kayak pocong-pocongan gitu. Putih-putih gitu. Iya, makanya kok bisa gitu loh. Padahal itu enak, tapi Lili nggak mau makan itu sih.
Ada lagi nggak kejadian yang seram di kos itu selain daripada ceritanya si Lili ini? Nah, ini yang seru. Jadi aku kan di sana kos nggak lama ya, cuma sekitar kurang dari 1 tahun. Soalnya habis itu aku pindah kerja. Nah, di suatu hari itu tuh biasa aja. Di gang itu kan kayak gang gitu kan rumahnya. Rumah kosnya tuh ada di gang yang dia tuh bisa dilewati mobil itu cuma satu arah, tapi kalau motor 2 arah. Jadi kan lumayan sempit ya. Nah, di gang itu pagi sampai sore itu tuh aktivitasnya tuh biasa aja. Kayak orang beraktivitas biasa, terus orang jualan juga lewat-lewat, udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus habis itu aku tuh diajak nonton sama temenku kuliah dulu. Tapi nontonnya tuh midnight. Jadi kan pulangnya malam. Kayaknya tuh nyampe kosan jam 1-an gitu. Nah, sebelumnya ibu kos itu WA di grup kayak bilang, nanti malam tolong semua lampu dimatikan, gitu doang. Kan aku nggak tahu ya, ini dimatikan kenapa, nggak tanya anak-anak. Terus aku pergilah tuh pulang tengah malam. Aku pulang itu naik ojek online. Nah, di gapura gang kos-kosan itu udah ditutup. Ada 4 orang bapak-bapak yang nunggu. Terus aku tanya, maaf Pak, ini kenapa ditutup ya? Apa gang lain juga ditutup? Waduh Mbak, gang lain juga ditutup. Mbaknya kosannya di mana? Di gang ini. Aku kan bilang gitu. Sampai ojek online-nya tuh tanya, Mbak gimana ini dianterin apa turun di sini aja? Terus aku bilang ke ojek online-nya, Bapak, ya udah nggak apa-apa turun sini aja. Terus aku tanya, kenapa Pak ditutup, ada acara ta? Aku kan gitu. Terus mereka tuh kayak bisik-bisik gitu, ngobrol-ngobrol. Aku nggak diajak ngobrol, pokoknya mereka ngobrol ya apa ini gitu, kayak bingung gitu loh. Terus mereka tanya ke aku, Mbaknya emang kos di gang ini? Gitu. Iya, saya kos di gang ini Pak, cuman saya ini tadi pulang malam karena habis nonton midnight gitu. Terus mereka bilang, waduh emang Mbaknya nggak dibilangin ibu kos buat nggak keluar rumah atau matiin lampu gitu malam ini? Saya sempat baca sih Pak kalau harus matiin lampu malam ini. Cuman kan saya pergi juga nggak perlu info bu kos saya mau kemana. Aku bilang gitu kan. Aduh Mbak maaf ya, tapi di dalam ini lagi ada acara gitu. Oh acara apa ya Pak? Kayak acara tahunan kampung. Jadi acara tahunan gang ini gitu. Setahun sekali itu selalu ada. Acara apa ya Pak? Emang hari ini ada peringatan apa? Aku bilang gitu kan. Hari ini kan malam 1 suro gitu. Terus habis itu aku langsung, oh malam 1 suro. Aku pikir kayak, oh mungkin ada pengajian, apa ada acara kayak bersih desa gitu ya. Terus aku tuh bilang gini, waduh Pak, terus saya tidur di mana ini? Soalnya saya tuh ya tinggal di kosan itu gitu, saya nggak ada tempat lain, saya juga nggak ada kendaraan. Aku kan bilang gitu. Terus akhirnya mereka salah satu, kan tadi ada 4 bapak-bapak, salah satunya tuh masuk ke dalam gang itu. Jadi gapura gangnya tuh ditutup pakai kayu-kayu banyak gitu, pakai kayu-kayu banyak sampai nggak kelihatan dalamnya. Terus habis masuk keluar lagi bilang gini, ya wis mbaknya boleh masuk ke gang ini, tapi mbaknya saya antar. Selama saya antar, mbaknya tolong pegang kayu ini. Jadi ada kayu. Nah, aku tuh disuruh pegang kayunya gitu loh. Jadi dia tuh bakal nuntun aku sampai itu kos. Ingat, aku kan perasaanku, ngapain coba harus kayak gitu? Kan gitu ya. Kan cuma kosanku situ aja, tinggal jalan, pakai disuruh megang kayu itu lagi. Aku kan bingung ya, tapi aku agak ya wes lah, daripada aku nggak tahu mau tidur di mana gitu dan nggak tahu mau kemana juga. Akhirnya bapaknya tuh bilang ke aku gini juga, mbaknya nanti kalau masuk, mbaknya nggak usah kaget, kalau ada apa-apa mbaknya diem aja gitu. Nanti saya antar sampai ke kosan
bilang gitu kan, langsung masuk aja nanti mbaknya gitu. Aku udah dari situ aku mulai deg-degan nih, terus aku tiba-tiba tuh diambilin kayak daun. Jadi daunnya tuh daunnya masih seger gitu, kayak daun kelor. Terus habis itu aku tuh dipukul-pukul badannya. Serius aku tuh aneh. Aduh, ini kenapa sih aku kan aneh, ini apa sih, acara apa sih di gang ini tuh, acara apa dipukul-pukul gitu. Terus aku langsung gini, Pak ini nggak apa-apa kan, tapi aku gitu. Nggak apa-apa mbak, dah tenang aja, ada saya. Pokoknya mbaknya jangan lepas kayu ini. Gitu, toh kayunya kecil gitu. Ya wes kan, deg-degan aku. Masuklah kita, dibukain tuh tutupnya gapura. Kayu besar itu dibuka satu-satu. Aku masuk pertama. Jalanannya tuh kanan kiri tuh gelap. Gelap semua itu. Gelap semua. Nggak ada. Padahal itu kan gangnya orang-orang rumah-rumah ya. Orang pada punya rumah gang sempit yang padat penduduk. Banyak banget rumah kok. Semua rumah tuh mati lampunya. Aku tuh sampai, habis itu orang yang nuntun aku bawa kayu itu cuma bawa lentera kecil. Lentera yang buat zaman dahulu gitu, kecil gitu. Terus aku udah deg-degan aja tuh, deg gitu kan. Jualan terus, semakin masuk, ada obor di kanan kiri. Aku tuh sebenarnya bingung ya, soalnya pagi sampai sore jam 6 waktu aku berangkat mau nonton ke bioskop, ini tuh nggak ada obor-oboran, itu nggak ada. Terus habis itu aku kan akhirnya karena aku takut, karena gelap, aku tuh ngeliatin kayu yang dipegang bapaknya. Akhirnya aku nunduk kan, terus aku jalan kan, aku lihat ke bawah. Di bawah tuh yang aku tapak itu kayak gabah, banyak banget gabah, tapi ada batangnya juga. Batang gabah tuh banyak banget berserakan. Aku tuh bingung, sumpah bingung banget. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak orang di sana. Suaranya tuh kayak rame banget. Dan kayak apa ya, kalau kita tuh kayak Halloweenan gitu di situ tuh. Banyak banget orang lalu lalang, tuh nggak kenal sama sekali mereka. Aku nggak tahu apakah mereka tuh penghuni gang itu, kayak yang punya rumah di daerah gang situ gitu, nggak tahu. Cuma itu banyak banget. Dan anehnya mereka tuh pakai baju adat Jawa zaman dulu. Jadi kayak baju kebayanya, terus habis itu ada pakai jaritnya, ada yang pakai blangkon. Terus habis itu di kanan kiri itu orang-orang tuh pada jualan kayak di pasar gitu. Jualan, ada yang jualan ikan, ada yang jualan ayam, ada yang jualan kayak kue-kue basah gitu, putu ayu gitu-gitu, ada yang jualan minuman dikendi-kendi kayak gitu. Tapi di situ tuh semuanya tuh pakai baju zaman dulu, ya, ada Jawa zaman dulu. Terus aku berusaha kan nggak ngelirik ke sana kemari, tapi aku tuh bener-bener penasaran banget. Mereka tuh kayak nggak peduli aku lewat, dan waktu itu mereka tuh kayak beraktivitas seperti di pasar. Dah mereka melakukan transaksi jual beli dan lain-lain. Terus habis itu mereka semuanya tuh kayak sibuk gitu loh, sibuk banget. Suaranya tuh kayak banyak orang gitu. Nah, kosanku kan masih agak ke sana, di tengah-tengah, bukan sampai ujung ya, di tengah-tengah dari gang itu. Dan itu tuh sampai ujung gangnya tuh semuanya tuh kayak pasar. Nah, waktu itu aku sempat jalan terus, hampir nabrak seseorang. Nah, waktu aku hampir nabrak seseorang itu, orangnya kan pakai baju kebaya, terus cewek disanggul gitu. Habis itu dia tuh melihat aku karena aku hampir nabrak, kan aku kaget ya, hampir nabrak. Dia ngeliat aku, orang-orang samping juga pada ngeliat. Itu takut banget sih, kayak aduh, apa
kenapa aku ngelakuin kesalahan. Sampai bapaknya tuh yang aku pegang kayunya tuh, bapaknya tuh sampai gini-gini, ayo mbak nggak apa-apa, ayo jalan lagi. Aku jalan lagi, terus habis itu, mana mbak kosannya? Yang ini pak kosannya, aku gitu. Terus sampai dibukain gerbangnya, bapaknya cuma bilang, ya wis mbak silakan naik, tapi jangan hidupin lampu ya, soalnya ini ada acara sampai pagi. Aku tuh sebenarnya tuh pingin banget tanya, Pak ini sebenarnya acara apaan, aku gitu kan. Terus habis itu, tapi aku nggak tanya karena saking aku tuh kaget dan takutnya aku. Ya udah, aku langsung naik. Kan kamarku di lantai 2, aku langsung naik. Habis itu kan ada jendela. Nah, jendelaku itu di lantai 2 itu kalau dibuka tuh bisa lihat jalan. Aku ngintip dari jendela. Orang-orang di sana tuh rame dan banyak banget. Dan semuanya tuh masih beraktivitas sampai aku nggak bisa tidur sampai jam 3 tuh masih kayak gitu. Tapi mereka tuh jual belinya tuh kayak nggak jual beli beneran gitu loh. Jadi kalau aku perhatiin bener-bener mereka tuh kayak beli gitu, ya wes dikasih kayak orang mainan gitu loh, kayak main jual beli gitu doang. Aku tuh kayak bingungku adalah orang sebanyak ini dan serame ini masa adalah masyarakat gang ini. Tapi kalau sebanyak ini kok acaranya nggak di share gitu loh, nggak ada info dari pagi sampai sorenya, nggak ada info apa-apa gitu loh. So, habis itu udah azan subuh, akhirnya aku bisa tidur kan. Setelah itu jam 8 pagi aku keluar rumah kos karena aku penasaran. Tapi itu jalanannya tuh di gang itu udah bersih, nggak ada tanda-tanda semalam tuh ada aktivitas. Padahal kalau aku pikir padi-padi yang berserakan di jalan yang aku tapak itu nggak mungkin langsung hilang sekejap mata. Habis itu obor-obor di samping jalan juga udah nggak ada. Jadi benar-benar jalanannya tuh bersih, udah kayak nggak ada terjadi apa-apa. Aku akhirnya masuk lagi, aku cari Lili kan. Nah aku penasaran banget dan aku nggak tahu aku harus tanya siapa. Aku masuk lagi, aku cari Lili. Lili ya, aku bilang gitu kan. Lili, kamu semalam di mana? Di kos, bilang gitu. Terus aku tanya, kamu semalam tahu nggak kalau di depan itu ada acara? Terus dia bilang, iya aku tahu. Gitu. Soalnya sore itu waktu ibu kos bilang harus matiin lampu, aku juga tanya. Waktu ibu kos kesini juga mastiin lampunya mati. Kenapa bu, ada acara apa? Oh nggak apa-apa, ini memang acara di gang ini. Gitu. Terus acara apa sih sebenarnya itu? Ya itu kayak acara tahunan, kayak bersih desa, bilangnya gitu. Terus aku tanya, tuh aku semalam tuh aku ceritain kan yang aku alamin semalam. Terus Lili bilang, iya aku juga dari dalam rumah penasaran tak intip gitu kan. Terus dia bilang, sebenarnya warga yang ikut itu dikit, yang lain itu penghuni alat gaib. Jadi mereka tuh buka pasar dan yang datang tuh bukan cuma manusia, tapi dari makhluk halus juga. Aku tanya, kan aku sempat yang aku ceritain tadi hampir nabrak orang. Nah, orang akhirnya tuh aku tuh inget pas paginya tuh kayak orang yang mau aku tabrak tuh aneh Li, aku bilang gitu kan. Aneh kenapa? Kayak hidung sama bibirnya tuh nggak ada ininya, apa sih, nyatu gini loh. Makanya aku kaget kan, yang aku kaget itu. Terus ya Lili nanya, itu napa apa enggak kakinya? Aduh, aku tuh nggak merhatiin saking kagetnya karena hampir nabrak orang itu. Udah nggak apa-apa, jangan dipikirin terus, nanti ngikut, bilangnya gitu. Terus itu
Pokoknya di situ tuh serem banget sih sebenarnya. Tapi karena aku nggak peka ya, jadi mungkin kayak nggak tahu kalau ada penampakan atau enggak. Karena semua yang jalan di gang itu tuh bener-bener kayak manusia wujudnya. Aku nggak tahu mana yang manusia, mana yang makhluk halus. Saat mereka berbaur semua, aku benar-benar nggak tahu. Tapi itu benar-benar rame banget di gang. Jadi begitu cerita seram yang dialami oleh istriku ketika dia kos di daerah Surabaya Selatan. Dan di sini aku sebagai orang Surabaya asli juga barusan menyadari bahwa di tengah keramaian kota Surabaya atau majunya kota Surabaya saat ini yang sedang berkembang ini, ternyata masih ada acara-acara tradisional seperti itu. Kalau kalian warga Surabaya dan di tempat kalian ternyata ada hal-hal seperti itu juga, terlebih lagi di malam 1 Suro, kalian bisa komen di bawah, atau kalian juga bisa share pengalaman kalian di email yang tertuang di deskripsi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang punya pengalaman horor, kalian bisa kirimkan di email yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin menceritakan atau menjadi narasumber, kalian bisa hubungi kami di email itu juga. Nanti kami akan jemput kalian, khusus bagi warga Surabaya dan Sidoarjo. Sekian dan terima kasih. Selamat malam tanpa akhir.